Halo guys, Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mas Sony udah gabung. Sebentar Mas Sony, sambil kita tunggu yang lain nih. Thank you. Atau ya udah sekalian aja. Wah, Mas Budi juga udah gabung. Thank you Mas. Oke. Halo Mas Ah, Sony. Wah, berapa tahun kita tuh? Wah, lama kali banget. Aduh, pokoknya setelah Mas Oni kirim lagu ilir-ilir tuh, aduh udah Mas, sampai sekarang gue denger Mas. Makasih banyak Mas. Ini pasti sibuk banget Mas Oni ini. Masih ada waktu untuk teman-teman. Ini udah pada gabung. Oh, iya, Ah, enggak lah. tak Baru. sapa dulu nih Mas, ada yang gabung nih Mas Daniel Basis. Waduh, ini pasti artis semua nih. Silakan. Ya, ada Mas Budi tadi, kemudian ada Mas Garwan, ada Bu Ling, Mas Iing, Mas Daniel. Makasih banyak Mas Ipung. Wow, ramai sekali malam ini. Terima kasih. Mas Sony, sebelum kita mulai ini, sepertinya ada juga teman-teman saya, ada yang dari PPG, pendidikan profesi guru, ada mahasiswa, itu dari mana-mana Mas, dari Sumatera, ada juga teman-teman band ya, dari mana-mana. Jadi mungkin belum pada tahu betul ini Mas Sony nih, karena Mas Sony memang selalu di belakang layar ya. Tapi namanya sudah membahana sebenarnya. Jadi teman-teman, Mas Oni kebetulan, bukan kebetulan sih sebenarnya, memang diniatkan sepertinya. Itu awalnya itu berangkat dari sekolah menengah musik di Yogyakarta, di SMM. Jadi kalau refer ke yang belakang, ada tamu kita Mas Asep, ada beberapa lainnya tuh kayaknya memang SMM ini gudangnya legend ini. Gudangnya legend. Banyak sekali dari lulusan SMM ini yang terus kemudian ke ISI, ada yang ke AMI, dan membuat hal-hal penting ya untuk musik Indonesia. Amin. Kemudian Mas Amin. Oni lanjutkan di SMM, Mas Oni itu mengambil biola, kemudian masuk ke ISI untuk bidang musikologi dengan instrumen mayor biola dan instrumen minor saksofon. Kemudian mulai menjalani karir profesionalnya di Jakarta terutama dengan bermain banyak orkestra. Nah, nanti ada catatan yang saya mau tanya-tanya soal orkestra juga Mas Odi. Kemudian Mas Oni akhirnya membentuk yang sebenarnya udah lama ya Mas Oni ya, Saunine ya. Dari kuartet kalau nggak salah saya itu dari zaman kampus. Kemudian membesar menjadi string kuartet. String kuartet, string orkestra, maaf, atau string ensemble. Nah, kemudian hypersec juga, bukan seksi ya, tapi saxophone, hypersaxophone. Kemudian ada Oni and Friends. Nah, karya-karya Mas Oni ini banyak kalau Anda mau dengar, misalnya di Dewa itu tam 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 tam. Nah, itu kayaknya frase-frase yang karakteristiknya Saun ini ya. Kemudian ada juga di album-album Gigi, Selaun Seven, Chris Patih, dan Samson. Kemudian yang terakhir ini yang paling padat, Mas Oni dengan Oni and Friends, itu menjadi home band di beberapa ajang pencarian bakat dari Idola Cilik, Indonesian Idol, X Factor, X Factor, kemudian Rising Star, The Voice Indonesia, The Voice Kid, Golden Memory, Pop Academy, Miss Indonesia, Miss World, Abang None Jakarta, Pemilihan Putri Indonesia, Sing Like Mama, dan seterusnya. Wow, luar biasa. Mana Mas Soninya? Kok hilang? Makasih yang udah gabung. Kita tunggu lagi nih, Mas Soninya lagi ada sedikit kekacauan jaringan mungkin ya. Ya. Terima kasih yang sudah berhadir nih. Aduh banyak sekali ya. Ada Lambok, kemudian ada Mas Lewi. Ini saya nggak tahu di mana Mas, mana Mbak ini. Ada Pak Ian,
Kemudian Mas Oni sudah Nge-lag kembali. koneksi. Sudah Mas, sudah tak sampaikan sosok Mas Oni dari biodata yang sudah ada. Mas Oni, apa kabar Mas Oni? Ya, terima kasih. Terima kasih, kabar baik Wah, nih. Terus perkenalkan saya izin menyapa silakan teman-temanku Mas. juga yang ada di Ah, sini. Semua teman-teman tadi dari atas ada Evan Dasmala terutama. wow. Tadi sempat lihat role-nya, ada Lambo, ada Oh, teman-teman di Solo, ada Sandika dan semua teman-teman yang sudah ada di sini, ajak teman-teman yang lain supaya kita bisa ngobrol. siap. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa lebih forumnya lebih luas lagi ya, Rin, Lebih ya. luas lagi Mas. Iya Mas, ini memang Amin. sangat informal. Jadi teras Dr. Ari ini memang obrolan lepas yang direkam lah istilahnya. Jadi kita pun memang nggak ada janjian apapun kan Mas. Jadi kita ngobrol lepas saja memang Mas. Mas Oni, ini pertama makasih banyak Mas. Aku yakin betul Mas Oni waktunya sangat padat dan memberikan waktu seperti ini itu sebuah keistimewaan dan sebuah penghargaan yang tinggi dari kami semua Mas. Tentu akan banyak ilmu, akan banyak informasi, akan banyak semangat dari Mas Oni. Kita mulai dari yang pertama Mas. Oke, Judul monggo. kita ini agak sedikit nyeleneh. Sebenarnya ya memang kita buat nyeleneh, tapi maksudnya sederhana sebenarnya ya. Interval musik dalam niaga dan kemasyuran. Sebenarnya kita bicara tentang musik yang ini kan banyak teman-teman ini kan pada produktif sekali Mas, pada macam-macam lah yang dibuat, tapi kayaknya belum bermuara kemana-mana Mas. Nah itu yang jadi gambaran besar dari seluruh pembicaraan kita nanti. Tapi kita nggak menjawab langsung itu Mas. Mungkin Mas Oni kasih kabar terbaru lah Mas. Apa kegiatannya saat ini Mas? Oke. Kegiatannya bersama. Cuma sebentar, saya ganti headset Ya, dulu ya, biar silakan, ada silakan. yang teman yang record kurang bagus Oh, suaranya. oh iya ya, agak jauh ya. Coba. Ada Mbak Carita Della Fani, Mbak Fani apa kabar? Ada siapa lagi nih, Mas Irfan. Waduh, minta maaf nih ya kalau nggak disebutin namanya semua. Terima kasih sekali loh udah gabung. Silahkan juga loh kalau yang ada pertanyaan, ada apa saja komentar silahkan ditulis. Dengan sangat siap. Sudah stereo Mas. Nah, Cek. sudah stereo. Cek sudah stereo. Okay. Mel tuh oke ya Mel. Ini ada manajerku yang mengontrol. Oh siap. Enggak ada itu. Waduh, tambah grogi aku Mas. Oh, enggak. Manajer penampilan. Oke. Iya Mas, kegiatan yang terakhir Iya. ini Mas, 2 minggu terakhir ini apa nih Mas? Sebetulnya ya hampir 2 minggu ya. Kita sama-sama semua kena PPKM. Betul. Cuman ya masih puji Tuhan, alhamdulillah masih dikasih rezeki untuk berbuat. Artinya berbuat itu kita nggak boleh diem juga, nggak boleh pasrah dengan keadaan dan segala macam. Banyak sekali yang bisa diperbuat di rumah dengan alat-alat yang sederhana dan ada beberapa musik tari yang dibikin di akhirnya ya mohon maaf juga teman-teman nggak biasanya aku ngajak teman-teman akhirnya harus dibikin sendiri di rumah dan itu sekarang memungkinkan sekali teman-teman pasti udah tahu semua dan itu sambil nunggu lagi karena kemarin ada program yang terhenti juga karena COVID-19 sampai PPKM berakhir ya mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Kemarin terakhir programnya Sing Like Mama di GTV itu baru 3 episode, cuman terpaksa harus dihentikan dulu karena kondisi. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa bergembira lagi. Amin. Ya kita doakan bersama ya teman-teman. Kita sangat prihatin ya. Banyak yang harus dihentikan atau ditunda atau bahkan dibatalkan. Tapi ya saya kira ini akan menjadi titik semangat baru kita ya untuk menyiasati kondisi-kondisi seperti ini juga nanti makin di ke depan ya. Pasti. Iya. Mas Oni, kita ke masa lalu dulu Mas. Siap. Dari yang saya ceritakan tentang Mas Oni dari biodata itu tadi, saya teringat satu hal sama Mas Oni. Apa itu? Waktu itu kita masih di kampus Suryo. Dan Mas Oni adalah sosok yang paling aku segani Mas.
Waduh. Jujur. Jujur. Ibaratnya aku kalau lagi nongkrong di Maksudnya kampus Segan itu pengen ngasih sego, pengen karena lihat kelaparan. ngono loh, Mas. Iya, iya. Udah kali aku bahasa Jawa ya, Mas. Jangan Udah lah. lama sekali gak ada kawannya di sini. Jadi kan waktu itu ingat betul aku pas satu sore apa siang ya. Jadi intinya kan waktu itu aku selama ada Mas Oni, aku paling segan kalau nggak pegang alat. Rasanya malu sekali. Serius Mas, walaupun alat itu nggak aku mainkan, yang penting Mas Oni lihat aku pegang alat. Karena sekali waktu pernah aku tanya Mas Oni waktu itu lagi latihan saksofon, Mas nggak istirahat Mas. Waktu itu sederhana jawaban Mas Oni, tenang Ri, ada waktunya kita istirahat. Wow. dan itu terbukti sekarang. Amin. Bagaimana pencapaian Mas Oni saat ini. Dimulai dari kapan itu Mas? Setelah Mas lulus kan kita putus hubungan Mas. Kita putus hubungan. Mas kemana waktu itu Mas? Sebetulnya waktu itu aku juga belum lulus. Kamu lulus tahun berapa? Ini 2000. Nah, kita cuma selisihnya setahun. Sampai sekarang ketemu udah dokter. Itu untung-untungan juga tuh Mas. Amin. Aku lulus 99. ya. Cuman memang lulus 99. Cuman memang kondisinya pada saat itu karena saya harus berjuang juga buat diri sendiri untuk membiayai kuliah. Karena saya sudah berjanji ke orang tua untuk saya harus bisa sendiri. Dan puji Tuhan juga semenjak lulus, sebelum lulus itu saya sudah dijanjikan oleh Pak Pipin pada saat itu, kalau kamu ingat. Ya, Pak Pipin Garibaldi ya. Pada saat itu dia nguji, dan sebelumnya dia nggak pernah nguji aku di SMM, dan saya bekerja keras untuk bisa lulus, untuk bisa masuk ke ISI, dan waktu itu diuji sama Mas Pipin, dan Mas Pipin bilang sama guru sebelahnya itu Pak Sabto Kesworo, anaknya Pak Kusbi ini, dia bilang, loh Sab, katamu udah nggak ada lagi yang bagus, ini ada satu lagi yang bagus. Sudah. Aku ambil ya, gitu. Nah, itu satu janji buat dan memotivasi banget, dan itu saya ingat sampai sekarang aku ingat itu bahasanya ini Pak Pipin adalah salah satu dewa penyelamatku, yang tadinya aku mau pindah haluan kalau enggak saksofon, biola alto atau French horn. Karena dulu biola kan saingannya banyak ya kita. Betul. Orang hebat-hebat semua. Nalsila Izet, istrinya Deden kemarin yang di live mug yang terakhir itu. Deden, Helmi, banyak yang jago-jago. Akhirnya itu yang membuat saya semangat. Dia bilang, kamu jadi muridku dan kamu sudah bisa, besok ada lustrum isi, kamu ikut tanpa audisi. Udah audisi di sini sekarang. Nah, itulah yang bikin semangat. Awal itu mulai semangat lagi. Jejak dari SMM menuju ke ISI Mas ya? Mau ke ISI karena tadinya mau ngambil biola alto kan. Oke. Supaya banyak dipakai, karena banyak sekali teman-teman kita yang dari biola pindah alto supaya bisa dapat job. Bisa dapat job. Terus terang itu aja. Iya, betul. Job. Padahal kita kalau pas main itu dulu konduktor kita kan galak-galak semua. Iya. Wah. Mas ya. Itu Mas Yasid ya. Yasid Jamin. Iya. Wah, banyak konduktor kita, Mas Budi Ngurah. Kalau kita main nggak bener, udah kita suruh keluar, suruh belajar sendiri dulu. Betul-betul dan ditempa, itu Mas ya. itu kurang lebih singkat cerita nih, itu yang memotivasi. Terus beruntung juga, tapi ternyata Pak Pipin begitu saya masuk ISI, Pak Pipin harus ke Belanda. Beruntungnya lagi dapat dosen Belanda waktu itu, pertukaran dosen kan. Itu diaudisi dari mungkin sekitar 20-an mahasiswa biola, aku menjadi salah satunya dari 6 yang dipilih, dan itu menjadikanku untuk konsentrasi di biola pada saat itu. 6 dipilih kemana Mas? 6 dipilih untuk apa tuh Mas? Untuk dapat belajar sama dosen Belanda. Jadi nggak semua bisa. Jadi dia milih, mau ngajar dia milih dari 20 biola, aku pilih 6 aja yang terbaik gitu. Berarti pada saat itu
ya minimal saya nomor 6 lah yang terjelek dari urutan 1 sampai 6 tadi. Rendah hatinya ini loh, nggak hilang-hilang. Asik Mas Sony. Ya, jadi tadi motivasi pertama adalah janji Mas sama orang tua bahwa Mas akan cari hidup sendiri. Kemudian Mas dapat sosok seperti Mas Pipin yang membuat Mas yakin dengan pilihan Mas. Kemudian diisi Mas dapat kesempatan belajar sama maestro dari Belanda, terpilih. Dan aku baca juga Mas juga main sama ensemble-nya Pak Suko barengan sama Mas Asep. Ya, artinya memang jejak-jejak ini jejak-jejak tanda kutip idealis ya, bermusik secara jauh ya. Itu juga berkat bimbingan Deden juga, teman-teman senior juga yang pada saat itu memang kondisinya kalau kita nggak persiapan istilahnya kalau bela diri itu kalau kita nggak latihan, kita begitu pertandingan dipukul sekali selesai, besok lagi lu nggak akan dipakai gitu. Jadi intinya waktu itu memang walaupun semua teman ya, tapi persaingan itu begitu ketat sebetulnya ya. Hanya untuk sekedar duduk di paling depan deket konduktor aja teman-teman selalu nggak berani, dan saya didorong-dorong, kamu depan, nggak bisa nggak, yang dorong senior semua kan, aku nggak berani, Ri. Ya udah terpaksa di depan, tapi ternyata itu itu kalau aku anggap support teman-teman senior yang menyuruh aku, kamu harus ke depan. Ya udah dipercaya, jadi harus latihan, harus gitulah, Ri. Nah, yang aku lihat kan Mas, isi itu kan setelah kepergian banyak dosen Belanda itu kan seperti ada tanda kutip ya pelemahan lah ya, ada kemunduran ya. Salah satunya ya kita alami waktu saya masuk itu kan tahun 94 Mas, udah nggak ada lagi tuh semua dosen Belanda. Itu kan Mas masih ada di situ kan, masih mahasiswa Mas kan. Itu Mas kayak mana Mas menyiasati agar tetap bertahan dengan semangat idealisme bermusik sebelumnya itu Mas? Tadinya mungkin aku menjadi salah satu yang berpikiran seperti itu ya. Tadinya diajar dosen Belanda, sekarang yang ngajar teman-teman main sendiri, teman-teman mancing, teman main orkes, teman minum, lu tahu kan zaman isi. Iya. Aduh. Jadi mereka tinggal mabuk musikal. Oke. Ketemu begitu. Nih, ambil absen. Siap, Mas. Nggak ada, kita bilang Pak, semua dosen itu Mas, karena kita kenal dekat banget. Ayo makan, Bu Mangku, minum, ngobrol, nggak jadi praktek. Ya, aku pikir, aku dapat apa ya? Tapi ternyata salah. Jadi banyak sekali hal-hal dari dosen kita ya yang tidak selamanya dia harus nyekokin terus, didulang terus. Dan aku merasakan itu justru karena aku istilahnya disapih ya, berhentiin minum susu. Aku harus nyari ilmu-ilmu itu sendiri. Tidak lepas dari mereka cara memotivasinya, kadang-kadang dengan cara meledek, dengan cara tangan nada 2 oktav aja, udah nggak usah praktek, latihannya sendiri, mangkel kan. Tapi ternyata itu dengan cara yang berbeda, aku mensikapinya dengan aku harus survive, dan mereka mendampingi terus. Beruntungnya masih bisa sering ketemu, main orkes, terus bikin Saunene juga didukung 1000% kali mereka dukung, ngasih materi, ngasih semangat, nonton latihan, termasuk Mas Yose. Aku coba ke Saunene Mas. Ini kan Saunene unik sekali ini. Dan aku yakin waktu Saunene itu pertama Mas bangun, itu kan tidak berorientasi seperti yang terakhir main bareng Dewa atau main bareng band-band yang keren-keren itu ya. Pasti ada penyesuaian. Itu awalnya kayak mana Mas ide Saunene itu Mas? Sebetulnya sangat simpel pada saat itu tuh. Di kebanyakan ya, di sela-sela kita, kalau di awal itu mulai dari sekolah menengah musik. Di awal-awal kita latihan itu yang namanya cuma tangan nada panjang, itu kan membosankan.
Iya, iya. Ada yang larinya main piano pop-popan, ada yang Iya. band-bandan termasuk aku. Heeh. Aku Oh, sampai sempat isi ngeband juga. Oh, ngeband aku justru awalnya band-bandan kan. Sebetulnya aku main bass. Oh, Sampai oke. aku masih sekolah musik, aku sudah bantuin big band isi waktu itu main bass. Oh, oke, oke, Nah, oke. Ini baru tahu nah aku. itulah makanya hancur pada saat Heeh. Offspec kan udah kenal senior-senior di sana. Heeh. Wah, habis lah Offspec. Ya itulah. Cuman, Karena kenal malah habis ya. nah, balik lagi ke Saun ini, Iya. Heeh. kita suka lihat, dulu belum bisa lihat YouTube ya. Iya, Nggak iya, ada YouTube. iya, iya. Ada partitur-partitur. Lihatnya ya, senior-senior kayak Kang Deden, dan teman-teman saya, Nur Samsi. Mereka suka ensemble, dulu ada ensemble namanya Pro Musika. Oh iya. Dan itu memotivasi banget. Betul. Keren ya, bisa main seperti itu. Ternyata setelah kita cari-cari di perpustakaan ada repertoar-repertoar yang memungkinkan kita main. Akhirnya, dan lucunya kita main kuartet itu kalau suasananya mendung dan hujan. Asik. Itu aku, Wawan, Celo, adikku. Iya, iya Mas Wawan. Kangen ya Mas Wawan. Oh, dia juga Iya, iya. banyak cerita, Ri. Kalau kamu udah Iya. di sini, dia banyak cerita Asik, karirnya asik. dia ya. Dia banyak Boleh, bikin boleh. musik juga. Betul. Terus Kiki Quintanada Iya, Mas Kiki. sama Surti Hadi, Mas Surti. Raden Mas Surti Hadi. Jadi Betul. kenapa harus mendung dan hujan? Iya. Karena di sekolahan kita kan dulu nggak AC. Jadi kalau main itu biar dingin, kita main di lobi depan. Terus pas hujan, kita berasanya kayak di Eropa main string quartet. Wah. Cuman Dalam itu hujan kita tuh Mas. iya kan repertoarnya repertoar klasik Betul. yang sebetulnya nggak pas dengan suasana Indonesia pada saat kita main. Apalagi kita biasa dengernya musik-musik yang lain di Indonesia ini. Supaya untuk mengarahkan kita mencoba berkhayal seandainya kita berada di Eropa main Bach gitu. Wah. Iya, iya. Dari situlah Tapi itu nggak itu ada awal. orientasi, nggak ada orientasi mau jualan gitu, nggak Mas ya? Memang ya, dulu nggak ada. Dulu cita-citanya kan yang penting lulus. Kalau bisa lulus itu bisa masuk di angkatan, korp musik, ngajar, jadi pegawai RRI. Iya. Kalau beruntung bisa kelihatan di TV. Wah. Main dulu yang dilihat dulu cuma ada TVRI ya, Telerama. Gitu-gitu kalau yang orkes ya. Iya. Yang dulu yang main atau orkes radio RRI orkes radio Indonesia. Belum ada. Atau kalau ada orkes ya pasti di Jakarta lah. Ya paling banter dulu mentok ikut main orkes isi. Oke. Belum terbentuk orkes mahasiswa ya. Betul. Artinya memang belum tersedia Mas. Bukan belum bisa menjangkau, tapi memang belum tersedia ya. Orkes adanya seperti itu. Sampai kayak yang kita nggak tahu nanti masa depan kita ini kayak apa kan nggak tahu juga. Dan kita ya melakukan gitu aja. Terlepas itu mungkin kalau sekarang ya bertahan, nyari duit. Ya ngalir aja lah. Apa yang menjadi kekuatan dari Saun ini Mas? Sampai Mas akhirnya melanjutkan sampai membentuk ke format yang lebih besar. Apa yang Mas jaga di situ apa? Spirit untuk mencintai, dan kita sudah memilih. Artinya kan kita sudah memilih dunia musik ya. Jadi apapun yang akan kita kerjakan ini, kalau apapun itu kita pilih, kalau itu kita pikir itu positif, aku yakin pasti akan menghasilkan sesuatu nanti ya kita dapat ternyata bikin ensemble itu seperti ini harus ada toleransi, ternyata harmoninya harus dipelajari, ini chord apa harus dianalisa, itu aja. Dan akhirnya dari situ terbukti gitu loh, begitu kita harus bikin aransemen buat musik pop, basic yang kita dapat dari saat sekolah itu ini gunanya. Daripada kita disuruh-suruh, kamu belajar harmoni, belajar solfeggio, belajar kontrapung dan segala macam. Dulu kontrapung itu shape udah bagus banget aku.
Oh iya. Ih, Waduh. ternyata, Iya. waduh, dulu kalau aku benar-benar ngikutin itu semua, akan jauh lebih memudahkan pada saat kita sekarang berada di dunia profesi. Oke. Silaturahmi di Sauni String Ensemble terus terjaga, tapi Mas akhirnya menetap ke Jakarta. Ini proses transformasinya gimana nih Mas? Pertama mungkin dari motivasi. Apa yang memotivasi Mas pindah ke Jakarta? Atau apa karena ya terus yang kedua Mas yang Mas coba dapatkan itu Mas dapat enggak di Jakarta waktu itu? Tahun berapa itu Mas perginya tuh Mas? Kalau gini, kalau awal-awal ya mungkin 89 90 itu sudah mulai ikut-ikut ke orkes-orkes yang ada di Jakarta ya. Tinggal nunggu panggilan aja waktu itu. Biasanya Mas Sonyol tuh yang datang ke kampus dulu kan. Oke, semacam agent lah. Semua orkes di Jakarta yang butuh musisi isi kontak Sonyol. Jadi kita udah nunggu aja di lobi itu, begitu Sonyol datang ada job ini. Tapi belum tentu kita diajak karena Sonyol baik, dia ngajakin diratain. Kamu kemarin udah kan, ganti yang lain ya, kayak gitu tuh bagus banget. Dan mulai dari situ belajar karena basicnya juga aku musik pop, main di orkes pop, seperti itu. Akhirnya lama-lama bikin band sendiri di Jakarta untuk ngambil, dan akhirnya begitu siap, walaupun ragu ya. Banyak sekali teman-teman, terutama yang aku ingat adalah Pak Suryanto Wijaya. Oke, Mas kepala Suryanto, jurusan dulu. Ketua jurusan, dosen wali saya tuh Mas klarinet. Oh ya. Dosen waliku. Iya. Itu dia sempat melihat keraguanku untuk bikin menaikkan Saunine ini untuk bisa seperti orkes-orkes di Jakarta yang sudah ada. Dia bilang, salah satunya, dia bilang gini, Oni, kalau nggak kamu, siapa lagi? Pada saat itu, loh kan banyak ya Mas, ada yang Mas Singgi juga jago, semua banyak sekali. Tapi kamu yang punya kesempatan, dia bilang gitu. Kalau kamu ambil, akhirnya memberanikan diri, dan tiba-tiba semua pintu besar yang tadi dibuka dari aku, keyakinanku dibuka pintunya, kemudian banyak pintu-pintu kecil yang lain dan besar-besar yang lebih besar lagi, akhirnya terbuka dengan sendirinya. Aku tiba-tiba ketemu Bujana, dulu ketemu Bujana itu di Toilet atau di mana gitu, tiba-tiba dia bikin untuk albumnya satu artis gitu, yang which is itu pacarnya dulu. Siap. Aku ngisi itu pakai nama Saunine itu tadi. Akhirnya dari situ mulai di Gigi pakai juga Saunine. Akhirnya band lain Saunine. Walaupun sebelumnya juga udah ngisi, tapi bukan nama Saunine, karena pada saat itu kayak yang Papa itu aransemennya bukan aku. Itu aransemennya Erwin Gutawa. Ya, tapi yang main teman-teman, yang main aku, walaupun tidak pakai nama Saunine, tapi aku terlibat di situ. Baru setelah album Bintang 5 kalau nggak salah. Nah ini lucunya di Dewa aku mulainya di Bintang 5, di Gigi 2x2 angka semua. Oh gitu. Dari situlah 2x2 apa tuh Mas? Nama album. Oh nama albumnya. Oke. Terus akhirnya dari situlah band-band lain mungkin melihat, terus direkomendasi, sering pakai siapa ya? Oh, Saunine. Dan akhirnya kita sampai bikin sudah 2 album rilis Saunine, dan terpaksa harus berhenti juga sampai sekarang karena ada kebekuan di internal, dan tapi internal sudah beres, tapi di label baru kita bereskan lagi. Mudah-mudahan kita bisa bergerak lagi gimana pun caranya. Amin. Dan ya sampai sekarang saya masih baru bisa bergerak dengan Oni and Friends. Siap. Gitu, tadi Mas sebelum ini cerita. Mundur sedikit lagi, Mas pernah terlibat di beberapa orkestra. Apa kurang puas Mas waktu itu? Kenapa harus kenapa ya walaupun itu ada saran dari Pak Suryanto ya,
Tapi suasananya gimana sih waktu bermain di orkestra saat itu? Kalau ada yang bilang, kalau nggak salah ya, ini tahu Mas Fataji ya? Tahu Perkusi. Mas Fataji perkusi. Dia salah satu yang sering cerewet sama aku pada saat pementasan solo gitu ya, diisi gitu. Kamu harusnya pakai baju ini, harusnya gini, harusnya yang hanya sekedar remeh itu, belum ke musiknya ya. Hanya penampilan aja. Wah, bagus, pakai topeng beneran. Yang itu waktu itu ada dance macabre itu kan, dansa setan. Dansa setan. Aku disuruh pakai topeng setan itu, padahal keringetan, tapi itu karena yang itu Fataji. Dan dia salah satu yang bilang, kamu yang paling nekat dan kamu punya ego. Dan itu tak lihat-lihat benar. Karena aku sering curhat, misalnya di kondak dengan yang tidak sesuai dengan aku gitu, aku nolak. Nggak gini nih, harusnya interpretasinya tuh harusnya gini. Jadi kan ego sebagai musisi. Betul. Ya udah, kamu pantas, udah kamu sendirian aja, ngapain kamu ikut orang? Orang kamu ngikut orang, kamu nggak cocok terus kok. Walaupun akhirnya duduk ya karena dapat duit ya udah duduk. Tapi karena punya ego, aku punya harusnya nih lagu ini harus bisa dibikin gini, harus bikin gini. Ah, itulah ego, itulah yang ya secara ego bisa dimanfaatkan. Mungkin maksudnya Fataji, lu manfaatin secara positif. Kalau misalnya kamu nggak ego, nggak bisa kamu gitu juga. Menurut Mas Oni sendiri ya, Mas Oni kan memang betul punya latar belakang di pop kan, main beberapa instrumen juga, tapi saat itu mungkin ada situasi yang Mas lebih rutin main di orkestra. Tiba-tiba sekarang bermain dengan teman-teman band-band Indonesia itu menurut Mas Oni apa yang membuat kecocokan itu, Mas? Karena kan kita tahu karakteristik musik orkestra dan karakteristik musik tanda kutip industri ya, itu kan agak bertolak belakang, bahkan bertolak belakang. Atau mungkin saya salah nih, Mas? Apa yang Mas lihat itu, Mas? Gini. Maksudnya biar aku nggak lupa ya. Siap. Pada saat itu yang membuat aku konsentrasi di dunia orkestra adalah waktu itu aku sudah main di orkestra, udah kayaknya belum lulus juga ya, masih ada nyambi kuliah, beberapa mata kuliah. Aku pengen ngejar beasiswa ke Eropa waktu itu. Dan pas Mas Pipin pulang dari Belanda, aku ketemu profesor, dia main piano dan dia bilang ke Mas Pipin, ini anak ini recommended, nanti tak rekomendasikan ke profesor yang di Jerman. Wah, pada saat itu aku tambah semangat nih. Main orkes untuk mensupport kebutuhanku semua, CD aku beli. Mungkin kebutuhan beli CD itu karena dulu belum bisa download ya. Kebutuhan CD itu bisa 70-90% aku beliin CD untuk melengkapi referensi dan segala macam, buku-buku, fotokopi segala macam. Cuman akhirnya waktu itu kerjasama Indonesia Belanda, IGGI, waktu itu bubar. Betul. Jadi cita-citaku untuk keluar itu tidak terlaksana karena nggak mungkin juga bayar. Aku udah bikin surat menyurat dengan konservatori sampai ngelihat konservatori yang ada, dapat kiriman dulu masih di pos kan, ngambil kantong pos gitu. Cuman hanya untuk lihat buklet sama bayarnya berapa, dormitory segala. Wah, ini mah nggak mungkin udah. Jadi bukan putus asa ya, tapi lebih ke realistis akhirnya. Betul. Realistis, akhirnya aku ngejar karir di sini sampai jadi konser master, sampai solo, jadi solois, konduktor, terus ada pemain biola juga, dulu isi juga, balik lagi ke Indonesia, dia dari Jerman, Mas Bagus Wismakarma. Mas Bagus, oke. Di sela-sela aku main musik pop, aku masih ngambil kelas sama dia, mungkin sekitar setahun juga di Jakarta, ambil kelas untuk ya ini yang semaksimal yang bisa. Kalau misalnya aku nggak bisa keluar, tapi minimal Mas Bagus udah pernah belajar keluar supaya aku bisa dapat. Dan setelah semuanya itu aku anggap tercapai ya. Jadi artinya
gelisah lagi nih. Ya, Ini udah. Walaupun masih ya belum ideal ya. Kalau solois itu ya nggak seperti target yang aku capai, masih jauh banget. Cuman akhirnya balik lagi ke kondisi kan yang tadinya kalau main di TV itu orkes 25 piece gitu. Itu setiap minggu reguler, lama-lama menyempit jadi 20, jadi 15, terakhir jadi 5 lah. Kalau 5 aku nggak, saksofon nggak main, biola nggak main, tapi job harus diambil. Main apa ya? Main gitar. Gitu. Aku jadi penasaran kan sosok dari jalur non orkestra yang membuat Mas jadi sustainable lah di jalur pop ini, Mas. Kalau tadi ada Mas Suryanto dari dari kampus kan. Di Jakarta siapa Mas sosok-sosok itu, Mas? Sosok yang pertama menghargai aku sebagai leader, walaupun ada juga banyak teman-teman itu, Mbak Widya Kristianti, Aminoto Kosin, Jimmy Manopo, tapi yang menjadi garis bawah adalah Mbak Dian HP. Karena pada saat itu saya masih ngikut Mbak Dian, terus Mbak Dian harus mengerjakan sesuatu yang lain, terus saya dioper kerjaan yang masih berlangsung setahun lebih. Jadi secara pekerjaan saya sudah dapat kerjaan setahun lebih dari Mbak Dian. Dek, lanjutin ya ini kerjaan di TV di RCTI waktu itu. Nah Mbak, aku bandku masih belum ada manajemen yang ngurusin. Udah, kamu masuk manajemenku, karena aku juga udah selesai dengan manajemenku, jobnya udah ada, kamu terusin. Itu Mbak Dian. Kemudian itu masih main biola. Kalau yang bilang, udah Mas main gitar aja, itu ada gitaris Indonesia terkenal Dinut, Andri Dinut. Mas Dinut, ya Mas Andri. Ya, dia bilang pada saat itu, Nut, aku nggak sempet, biasanya kan pakai sequencer ya. Nut, aku nggak sempet, ini tolong isiin akustiknya. Aku juga nggak sempet Mas, bawa aja, main aja live. Begitu main live, enak juga main live. Terus ada gini juga, pada saat aku mendirect atau menjadi leader sebuah band, kalau aku tidak megang salah satu alat di situ, ngedirectnya susah. Misalnya aku pengen ganti chordnya ini, sebentar aku main biola terus harus pinjem piano dulu. Gini loh, chordnya gini, diganti gini. Itu kelamaan. Kalau gitar itu lebih ngedirectnya untuk mereka tinggal ngikut aku. Jadi kalau jadi nahkoda itu aku pegang setir gitu loh. Kalau aku cuman kernet, kan kernet nggak mungkin nyuruh-nyuruh. Kiri, kanan. Aku pegang setirnya deh. Dari situlah, dari megang setir itu alat yang waktu itu, karena ada, sebetulnya kalau bisa dibilang dulu pendukung-pendukung yang main sama aku jago-jago semua, tapi aku paling memberanikan diri, gue main gitar deh, kalau piano masih gue baca-baca ini nanti transfus kelamaan kan. Ya itulah, dari situ akhirnya tidak bisa tidak, yang menjadi bukan beban ya, itu menjadi tanggung jawab untuk ini menjadi salah satu jalan buat aku sendiri maupun teman-teman di belakangku semua. Kalau gitu mungkin satu saat bisa ngajakin pemain orkes beberapa orang, baik string maupun tiup gitu. Nah di orkestra kan Mas, kita kan baca part ya. Mungkin free-nya pada saat ada improvisasi jadi solis ya misalnya ya. Terus di band, di musik-musik yang orientasi industri ini, itu apa yang Mas kontribusikan dari pengalaman Mas belajar di SMM, ambil musikologi, bahkan belajar dengan Mas Bagus, ya, terus jadi konduktor solis di beberapa orkestra. Ketika Mas pindah ke jalur musik pop itu, Mas ada satu pegangan enggak yang membedakan warna sentuhan Mas Oni dengan sentuhan teman-teman arranger lainnya atau teman-teman penulis? Sebetulnya banyak ya, tapi salah satunya adalah kita sudah biasa berorganisasi dengan tidak hanya 5 orang, kita 100, kadang-kadang 80 simfoni orkestra. Terus sebagai konduktor biasa mendengarkan balance dari frekuensi yang paling rendah, kontrabas sampai frekuensi yang paling tinggi, simbal, glockenspiel, piccolo. Kemudian
beruntung memainkan karya-karya yang bagus, karya-karya yang luar biasa dari semua komposer dunia, arranger Indonesia sebelumnya, bagaimana mereka mengorkestrasi dari Om Idris Sardi, bagaimana dia bikin aransemen seperti ini, nanti ikut orkes yang lain, tipikalnya berbeda lagi. Itu mungkin sesimpelnya adalah dari cara kebiasaan mendengar orkes yang dari low frekuensi sampai high frekuensi itu ternyata tanpa sadar aku terapkan pada saat bikin aransemen atau mendirect sebuah band. Jadi dari band yang cuma 5 ini misalnya yang simple ya, format simple, drum, bass, gitar, keyboard, perkusi mungkin. Itu ternyata mereka sama memiliki, sekarang kayak mungkin teman-teman musisi juga tahu ya bahwa dari C1 dimainkan di sini, kemudian gitar juga main di register yang ini, bass juga yang di sini, pasti ya akan sempit di sini kan. Tapi kalau itu kita rubah, bass kita taruh ke sana, ini kamu voicingnya jangan di sini karena ada gitar yang harusnya di sini, terus drum mainnya harus gini. Pengalaman mendengarkan harmonisasi di orkestra itulah yang selalu, walaupun tanpa sadar tadinya, kok masih kurang ya, kenapa ini ya kurang, kok kayaknya pianomu harus, chordnya bener sih C mayor 7, tapi C mayor 7-mu mungkin coba dirubah di sini. Dan teman-teman yang biasa main sama aku udah tahu kalau kayak gitu, aku pasti nengok. Pasti nengok, jangan main itu, ganti yang ini. Akhirnya dan itu salah satu itu pengalamannya yang bisa dipakai dari pengalaman di orkestra atau musik klasik ya. Pengalaman kata Mas Sony ya. Jadi bukan mereka yang wah belajar dulu deh ini orkestrasi gimana, enggak, tapi memang Mas sudah larut ya dengan cara-cara itu. Mas sudah larut dan akhirnya memang ngalir begitu saja, dan ya musik kan memang sangat objektif ya, dan pasti sesama musisi itu pasti paham ya, wah ini memang barang bagus ini kan. Makanya sampai awet. Oke Mas, ini ya Mas, saya jujur melihat kontribusi Mas Oni di musik pop Indonesia, saya kira tidak bisa diremehkan ya. Waduh. karena akhirnya kita jadi berpikir, wah ternyata jadi musisi nggak sederhana ya. Karena itulah, jadi yang Mas tampilkan itu menjadi challenge. Terakhir saya coba lihat wawancara Mas dengan Anji ya, yang Mas sempat katakan ke Anji itu ya, asik gini dong kalau Anji kan dari tahun lalu ya lagunya itu saja. Kalau Mas itu terus sampai keki juga tuh Mas Anji itu dibilangin gitu. Nah, tapi memang kan di situ kan nyata bahwa orang-orang yang Mas pilih akhirnya sangat tertentu ya. Memang harus punya sesuatu ya untuk bisa enjoy dengan gaya bermusik Mas Oni. Nah Mas, sebelum kita ke sisi niaga dan kemasyuran ini Mas. Ini ada Mas Turi Wijaya. Ini kebetulan guru dari Mas Turi dari mana ya? Nanti ingatin lagi Mas. Ada katanya Om Oni masih ingat Om Hambaling Ape. Oh ya, itu ada temen itu, dia temenku band-bandan dulu di Jogja. Dia Ape itu main drum. Itu sekarang kemana ya? Terakhir masih kontak-kontakan di Facebook, tiba-tiba hilang. Itu Mas. Saya beruntung teman-teman yang menemukan saya, dan saya susah untuk, dan akhirnya ketemu di medsos yang mungkin ngelihat aku duluan aku duluan. Kamu masih ingat ini, terima kasih. Udah banyak sekali teman-teman yang akhirnya menemukan saya, bukan saya yang menemukan. Terima kasih masih. Iya, itu Pak Mas Turi udah disampaikan, ingat betul Mas Oni. Terus ada dari Derat.
Ya, Ah, ini dia keuangan. Ade, nama panggilannya Ade. Dia salah satu Ade. kontestan di salah satu talent scouting, ajang pencarian bakat dulu Golden Memories. Oke, oke. Tetap semangat ya, Ade. Iya, Mau semangat. ngapain Kangen apa? banget tuh. Kangen banget sama Jobnya Oni and banyak itu Friends. setelah Gomez dia, Wes, job terus ya. mantap. Mudah-mudahan Ah, habis COVID ngejob lagi. ini ada yang nanya lagi nih, Mas Oni masih ingat nggak Big Band ITB 1996? Nah, ini Ah, Yahya Siman, aku nggak tahu dia ingatnya di mana. Tapi iya, itu kita belum ngomong hypersax tadi ya. mhm. Hypersax, Hmm. hypersax. Kalau mau Ah, dibilang sax, ya, salah. ya. Mau seks salah. Salah. Tapi itulah gunanya bikin nama itu. Ya kan? Bikin nama itu emang tujuannya itu. Ya, kayak Nah, saunine itu ya, seenaknya iya, bunyinya, seenak iya, bunyinya. itu Iya, iya. Festival Big Band ITB itu yang 96 itu yang kedua kalau nggak salah, yang sebelumnya 93 kalau nggak salah. Itu cikal bakalnya kelompok tiup yang aku dirikan setelah itu namanya Hypersax. Karena pada Siap. saat itu kita membawa nama ITB terus, membawa nama Wes. ISI. Iya, iya, ISI iya. Big Band dulu, Oh, festival oke. dulu. Oke. Nggak boleh ikut, Ri. Oh, Sama Pak kenapa? Suryanto itu nggak boleh ikut. Jangan. Ngapain kamu? Kalau ikut, kamu menang. Udah biasa. Tapi kalau kalah, malu-maluin sih. Loh, peserta yang lain kan marching band, universitas kan yang lain marching band gitu kan. Ya udahlah, kamu menang itu udah pasti. Kalau kalah malu-maluin. Tapi kan kita pada saat itu bukan itunya yang kita Ya, pikirin. Kita nggak ya, pikir masalah ya. politis. Luweh lah, prek istilahnya kalau Iya. orang Jawa bilang, Frek. prek gitu. Ada keluar lagi kata-kata itu. Gitu. Yes, pokoknya kita Ya. berangkat. Akhirnya yang kedua Oke. kita naik bus sendiri. Eh, Dia dikasih, waduh, kalau gitu aku nggak mau membawa nama isi lagi. Ini salah satu dulu yang kecewanya. Akhirnya kita bikin big band sendiri di luar isi. Oke. Bikinlah itu berawal dari 5 saksofon itu aku, Eugene, Septa, Doni sama Dodo bikin Wes. quintet saksofon. Akhirnya bikin big band. Nah itulah, ini terima kasih udah diingetin ITB Big Band. Iya. Ini lainnya doa Sugeng Dalu dan doa untuk Mas Sony selalu sehat. Amin, Dari matur teman-teman. nuwun. Terima kasih. Oke, ini 15 menit terakhir nih Mas Sony. Jadi, Satu sesi doang ya. atau kalau kita lanjut lagi boleh aja kalau Mas ada waktu. Kita tunggu. Aku sih ada waktu. Ada ya? Oke, nanti Aku kalau sih putus ada. kita lanjut lagi kalau emang masih memang banyak sih sebenarnya bisa kita ceritakan. Ayo. Itulah Mas. Jadi apa yang salah Mas ketika banyak teman itu rasanya ya mungkin juga menurut keyakinan dia sudah sangat berusaha mencintai pilihannya di musik, berlatih habis-habisan, bahkan juga secara finansial juga udah banyak keluar, tapi kok sulit kali mencapai tempat yang ya nggak usah seperti Mas Sony lah terlalu jauh, setidaknya bisa dikenal saja di Jakarta misalnya. Apa yang salah nih Mas? Nah, ini pertanyaannya agak nyeleneh sih. Sebenarnya nggak ada yang harus disalahkan, tapi ya biar terbuka lah Mas. Sebenarnya Oke. apa sih? Ya mungkin aku nggak mau berbicara sok-sok dari pengalaman-pengalaman atau quote-quote. Itu udah ada banyak sekali kalau mau cari quote-quote. Dan aku juga melakukan dengan sudut pandang yang berbeda, dengan semangat yang berbeda, karena banyak baca buku juga. Kemudian banyak mempelajari dari pengalaman orang. Terus akhirnya menyaksikan sendiri. Nah, yang aku mau ceritakan ini adalah pengalamanku sendiri. Dulu, mungkin kalau kita orang Indonesia, orang Jawa terutama, selalu kita dikekang untuk bermimpi bebas, berkeinginan bebas. Selalu dibilang, kalau orang Jawa, mbok, kamu itu mbok ngaca, kamu itu siapa? Itu kita sudah dibikin limit duluan. Alah, kamu tuh cuma lulusan Bantul. Di Jakarta itu ada banyak lulusan Berkeley gitu loh. Wow. Nah, pada saat itu aku sangat dibebaskan untuk kamu mau jadi apa. Dan setiap kali bercerita itu, kamu kalau punya rumah itu pengen seperti apa. Atau kalau
kan dulu nggak punya mobil itu ya, ditanya, kamu kalau punya mobil pengen punya mobil kayak apa, Le? Aku pengennya mobil warna hitam semua. Itu udah bebas, benar-benar imajinasi keinginan itu udah dibebaskan. Dan ternyata apa yang bisa aku capai sekarang semuanya adalah berawal dari mimpi. Mungkin bisa nanya semua teman-teman dekatku semua, aku tuh dulu kalau terutama kalau minum mabuk di kampus itu ditanggap untuk bercerita itu khayalan, bisa kayak novel, cerita nongkrong novel, aku gini besok aku kalau gini, dan ternyata semua yang bisa dicapai sekarang ini adalah hasil dari keinginan kita sendiri, pikiran kita sendiri, apa yang kita inginkan. Intinya gini, apa yang kita inginkan, apa yang kita ucapkan, itulah yang terwujud. Dan saya berusaha tidak pernah bilang sulit, kayaknya tidak mungkin deh. Atau, waduh, ini susah. Itu hal yang paling aku hindari. Jadi, saya nggak mau bilang kalau ada yang belum, berarti coba lebih positif lagi aja. Dan kalau masalah waktu, saya ingat dulu Peter Bansberg, tahu ya? Perkusi Belanda. Oh, enggak. Iya. Pak Peter, gurunya Amin Abdullah. Gurunya Mas Pak Haji juga ya. Nah, itu pas workshop, Pak Peter itu main snare-nya bisa, bahkan tangannya seolah-olah nggak bergerak, roll gitu. Terus ada yang nanya, Yuli perkusi, gang gondrong ya. Mas Yuli ya. Ya, Pak Peter latihan berapa lama untuk bisa seperti itu? Dipikir mungkin ya, dibilang ya kamu sebulan, 3 bulan kalau latihan serius kamu bisa. Pak Peter jawabannya bukan itu. Ya mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan seumur hidup kamu untuk bisa belajar seperti itu. Jadi ternyata untuk belajar itu, untuk menuju sukses itu nggak ada batasannya sampai bisa, target ya harus ya, target harus. Tapi tidak berharap untuk berhasil dalam kurun waktu tertentu, karena kita harus evaluasi lagi apakah kita kurang positif, apakah kita kurang latihan, apa teknisnya salah, atau kita kurang koneksi, atau kita kurang baik sama orang-orang lain yang bisa melihat kita. Kan yang simpel gitu, kalau kita main orkes tiba-tiba orangnya nggak asik gitu kan, besok lagi jangan dia suka telat tuh, hal yang simpel aja. Suka telat, ya udah selesai kita. Kira-kira itu untuk menjawab. Oke. Panjangan ya? Enggak, betul Mas. Itu kan jadi ya aku juga sebenarnya agak terdiam, kenapa? Malu juga gitu. Ya artinya mentang-mentang dokter terus apa udah hebat semua kan nggak ada urusan ternyata kan. Ya masalah belajar ini memang nggak akan pernah boleh berhenti ya. Artinya target boleh seperti Mas Oni bilang tadi kan. Nah sekarang Mas, dalam kita mengukur ya kan, bahasa kita kan interval musik dalam niaga, kita kan melihat sebenarnya apakah ada minimal untuk bisa masuk ke industri itu tuh ada nggak standar dalam konteks musiknya Mas? Kemampuan bermain instrumen, kemampuan meransemen atau membuat musik, itu ada nggak standarnya Mas? Sekarang? Mungkin sekarang atau mungkin dari dulu. Sekarang ada, Mas, ya? Kita bicara sekarang aja nggak ada. Iya. Kita lihat aja. Kita lihat YouTuber, lihat yang bisa memperoleh duit penghasilan secara finansial. Itu ukurannya apa? Ada bahkan yang lulusan konservatori, kayak kita lihat ya, dia melihat peluang, kayak channelnya, dia seorang pemain biola, 2 orang, channelnya lucu, inovatif, dia mereview, tapi dia punya keterampilan. Dia mengambil peluang itu untuk menjadi satu channel yang tidak dipunyai oleh channel lain.
Kayak apa sih duo, aduh mungkin somebody yang di sini pasti violis tahu tuh, ada aduh channel itu tuh keren. Terus ada yang cover, dia tahu, ditanya itu notnya apa. Kalau aku ya terlepas dari semua itu, kita sekarang nggak bisa ngukur. Sekarang tinggal pilihan kita aja. Apakah kita puas hanya sampai situ? Terus apakah kalau gini juga kan? Lah gue gini-gini aja udah dapat duit, ngapain gue susah-susah belajar gue sampai doktor? Ya, Itu ya. pilihan kalau menurutku. Akhirnya jadi pilihan. Yang penting kita mau melakukannya yakin. Jadi saya rasa terlepas dari wah aku udah positif terus 10 tahun. Wah, Oh iya. oke. Kok itu ada yang positif aja enggak suka ngomongin orang tapi yus, kayaknya happy aja. Jadi ukuran masing-masing lah. Kayak dalam apa ya, dalam satu keyakinan udah kita nggak usah ngurusin keyakinan orang lain, kita yakin aja sendiri, pedes jalan. Ya. Apapun resikonya. Ya, artinya ya jangan berhenti ya Mas ya. Berinovasi terus ya, terus ya. Walaupun kemampuan dasar kita semanapun, yang penting kita terus berinovasi Mas ya. Karena kan memang dinamis ya. Ini sebelum kayaknya memang kita butuh sesi kedua ini. Ayo. Sebelum kita ke sesi kedua, biar pertanyaannya nggak hilang ini. Ini ada pertanyaan dari Albert Syauta. Bagaimana inspirasi untuk membuat aransemen lagu sehingga menjadi berbeda? Suwun Mas Sony. Wah, ini satu hal yang ini gampang. Gampang Mas, ya. sebentar Mas. Gampang apa susah? 2 menit waktunya Mas sebelum saya. Ini kita tunda aja. Ini jadi pertanyaan yang akan kita jawab di sesi berikutnya. Ya, kita lihat lagi ya udah, yang lain. Nggak usah ditunggu sampai habis. Kita putusin dulu. Yang penting teman-teman nanti kesini lagi ya. Kalau nggak kita nggak sambung juga. Gabung lagi. Masih belum apa-apa nih ceritanya. Masih panjang malam kita. Siap. Kasih waktu 5 menit Ria. Ya Mas. Toilet. Siap. Oke, 5 menit lagi kawan-kawan kita gabung lagi. Siap, makasih.